Oke, setelah menggenerate data, maka kita kan sudah punya data ya. Tadi itu adalah data set 1 video ini, maka kita akan coba melakukan analisis pada data yang kita buat. Jadi ini seperti dummy data lah. Oke, selanjutnya ini adalah code-nya. Bentar. Oke, ini adalah code-nya. Ini pastikan di bawah saja. Oke, kita samakan datanya. Ini kan set video 1, copy di sini. Set video 1, ini set video 1. Nanti saya akan beri penjelasan sebenarnya apa sih koman-koman ini. Oke, jadi saya akan coba menjelaskan dulu. Kita besar. Oke, ini saya download, saya delete. Oke, jadi ini kita pada baris pertama ini kita memanggil datasetnya set video 1. Kita menggunakan format DAT tadi, yang ini sudah kita panggil data ini set video 1. Lalu ini format responsesnya, dimana itemnya itu item nomor 1 sampai 5. Ini model itemnya 1. Nah, ini analisis untuk datanya itu kan nanti datanya 1010 ya, maka datanya berada tadi ke Tommy. Ini model itemnya, ini estimate-nya. Jadi estimate ini kalkulasi atau formulasi hasil yang kita inginkan. Jadi kehebatan Conquest ini dia bisa melakukan analisis ras dan analisis untuk classical teori, yang dimana kita bisa melihat poin biserial, yaitu persentase jawaban benar dan sebagainya. Jadi show estimate latent ini untuk melihat analisis dari ras analisis. Kalau internal ini untuk melihat analisis pada classical test teori seperti poin biserial, persentase probability benar. Terus ini ada command lagi, yaitu showcase estimate latent PV, yaitu showcase estimate latent MLE, yaitu showcase estimate WLI set video 1 WLI. Oke, jadi intinya gini, 3 analisis ini digunakan untuk menentukan percent difficulty, tapi estimasinya beda-beda. Yang PV ini artinya estimasi percent difficulty berdasarkan possible value. Kalau yang MLV ini adalah estimasi percent difficulty berdasarkan maximum likelihood. Kalau WLE ini estimasi percent difficulty berdasarkan likelihood. Jadi ini percent difficulty-nya. Di mana item difficulty? Jadi item difficulty ada 2 di sini, yang ras dan yang classical teori di sini, yang internal. Oke, jadi kita akan mendapatkan 5 file. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, sebelum itu kita save dulu. Save video. Save as mungkin. Save as dulu. Analisis. Oke, save. Oke, commandnya udah kita save, lalu kita run. Tinggal tunggu. Ini udah keluar hasilnya ya. Satu file show txt, tanggal txt, video 1 review. Sepertinya sudah selesai ya. Jadi kita buka di file ini, kita lihat, kita lihat aja ini. Ini ya, jadi ini data yang barusan keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu bagaimana kita melihat datanya? Pertama kita lihat yang hasil dari RAS analisis dulu. Kita buka saja ini pakai Notepad ya. Oke, ini data yang kita generate dengan Notepad. Saya coba zoom. Oke, ini adalah analisis data dummy yang tadi kita generate. Kita akan mencoba membacanya dari awal. Di sini dari data filenya ini adalah set video 1, yaitu format responnya item 1 sampai 5, cuma kita pilih 5 item. Dan itu sampel size-nya 2000, final deviance-nya. Jadi final deviance ini digunakan untuk membandingkan model satu dengan model lainnya, karena kita nggak membandingkan jadi nggak bisa dipakai. Jadi kalau kita ingin membandingkan model satu dan model lainnya, model yang lebih baik adalah deviance-nya yang lebih rendah. Ini total estimate parameternya, ini number of iteration. Iteration itu artinya pengulangan analisisnya. Oke, ini oke. Ini adalah term 1 item. Term 1 ini menjelaskan tentang item difficulty. Jadi ini item 1 sampai 5. Ini estimate, yaitu tingkat kesulitan item. Jadi ini 1,330 ini artinya 1,33 logit. Kalau negatif logit berarti di bawah rata-rata. Kalau 0 logit itu 0,000 itu berarti average. Jadi ini logit scale. Udah itu ini error. Ini unweight fit. Jadi ini in-fit MNSKey. Udah itu ini weak fit, ini outfit MNSKey. Udah itu kan kita ada T nih. Jadi ini biasanya kalau di analisis seperti WinStep, menggunakan software WinStep, ini namanya in-fit MNSKey, ini outfit MNSKey, sedangkan T ini Z standarnya. Jadi kita lihat dari hasil ini kita bisa tahu bahwa dari item fit kriteria, atau bisa kita bilang di sini kalau di Conquest ini unweak fit dan weak fit, ini nilai item 1 itu mendekati ideal, yaitu 1. Maka ini item yang cukup bagus. Tuh, item 2 bagus, item 3 bagus, 4 bagus, 5 bagus. Dan untuk Z standar ini, ini agak tricky. Jadi Z standar ini kan thresholdnya atau ambang batasnya itu kan dari min 2 sampai 2 ya.
Jadi ini ada yang min 2,1 nih. Ini item ini kurang bagus, sedangkan yang lainnya cukup bagus. Ini agak kurang bagus, ini sampai 2,4. Tapi ada beberapa artikel yang menyebutkan ketika sampelnya sudah lebih dari 200 sampel, nilai T ini bisa diabaikan untuk sampel-sampel besar. Ini separation reliability, atau biasa kalau saya nyebutnya di conquest bukan conquest, WinStack itu item reliability-nya bagus, mendekati 1. It's okay, it's good. Lalu kita bisa lihat ini konstanta, ini artinya dia min item. Yaitu ini variansnya 0,964. Lalu di sini reliability, ini kompres variability ya, 0,64. Terus kita bisa dapat item person map di sini. Item person map di sini yaitu adalah sebuah map yang menjelaskan scaling antara person dan item. Jadi di bagian yang sebelah kanan ini item, sebelah kiri itu person. Lalu ini untuk representation X-nya itu 3,1. Jadi setiap X ini menjelaskan 3,1 orang. Kalau ini yang lebih kecil, setiap case menjelaskan 12,3 orang. Ini untuk file yang RAS analysis. Oke, kita buka lagi file yang lain. Ini file yang untuk classical theory test. Bentuknya seperti ini, jadi dia menjelaskan per item. Jadi gimana membedakan ini ya? Jadi ini adalah daya beda. Kita lihat nilai CTT-nya. Lalu di sini ada item threshold-nya 1,33. Ini number of case-nya. Ini diskriminannya, daya bedanya 0,54. Ini 1,00 itu weak MNSQ yang tadi dari hasil dari RAS ini. Kita bisa lihat kalau nilai diskriminasi itu sama dengan poin biserial pada jawaban yang benar. Jadi kalau label 01 itu kan data code kita, di mana 0 itu skornya adalah 0, 1 itu adalah 1 yang berarti benar. Jumlah orang yang menjawab 0 itu 1500, yang menjawab 1 itu adalah 499. Total persentase benar salahnya ini dalam raw score ya, bukan logit score. Udah itu poin biserialnya, ini seperti persentase kemungkinan benarnya lah. Lalu ini nilai T dan signifikansinya di sini. Jadi ini menjelaskan per item. Di sini kita bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5 item. Dan itu di bawah kita bisa dapat informasi nih. Ini alfanya sama kan? Kompres alfa yang tadi kita dapat di RAS dengan di sini sama ya, 0,46. Kita dapat varian, skewness, kurtosis untuk menentukan normality. Jadi batas skewness and kurtosis ini ada dua ya, dari min 3 sampai 3 untuk yang strict, dari min 5 sampai 5 itu yang strict. Jadi kalau keluar dari area min 3 dan 3 misalnya, skewness-nya 4,5 misalnya gitu ya, jadi itu bisa dikatakan dia tidak normal. Tapi tergantung dari threshold yang kita pakai. Kalau kita pakainya threshold min 5 sampai 5 ya still okay. Oke, ini standar deviasinya, ini means-nya, ini variance-nya. Oke, kita sudah menjelaskan yang file 1, kita null and show. Lalu kita lihat file yang kedua. File yang kedua ini namanya adalah file person ability WLA. Jadi yang kita ambil adalah bagian yang ini. Ini yang kita ambil, ini adalah standar errornya. Oke. Yang keempat. Lalu saya akan ajarkan cara mengcopy ini ya.
dari ke Word, kita lihat dulu yang ML ini WLE di MLE sama. Ini file yang kita ambil bagian ini adalah standar error, ini adalah percent difficulty tapi berdasarkan weight likelihood estimate, maksimum likelihood estimate. Kalau ini atas likelihood estimate. Lalu yang ini yang PV, oke, ini nilai possible value nya, tapi ada 5 kali iterasi. Jadi ini data orang pertama, ini iterasi pertama untuk possible value, iterasi kedua, ketiga, keempat, kelima untuk single dimension. Ini sepertinya standar error 2 kali. Oke, gimana cara membuka ini? Cara paling mudah adalah menggunakan SPSS. Jadi teman-teman yang punya SPSS, buka dulu SPSS. Saya akan buka SPSS karena kita kan ingin mengambil data person difficulty atau student difficulty pada estimasi weight likelihood sama tadi maksimum likelihood dan possible value. Oke, kita buka dulu SPSS nya, kita tunggu dia terbuka. Oke, ini close aja. Kita klik file, open data. Oke, lalu klik all files. Tadi kita cari file yang tadi kita butuhkan. Kita membuka yang MLA dulu ya. Kita open MLA. Next, ini fix with variable. Jadi kita pilih how are your variable arranged. Jadi bagaimana variabel kamu diatur. Kita pilih yang fixed variable are aligned in fixed with column. Terus variable name kita nggak butuh, ini tetap period. Next. Oke, ini biarin aja. Next. Finish. Oke, finish. Bentar. Oke, kita udah dapat nih hasilnya. Oke, kita buka file satu lagi. Saya buka file satu lagi. Ini saya jelaskan dulu. Jadi ini adalah nomor item. Saya bukan nomor item ya. Number of person. Jadi nomor responden 1 sampai harusnya ada 2000. Ini 2000 itu. Oke. Ini. Harus saya kopikan dulu ini ke sini. Saya butuh data ini. Oke. Ini adalah jumlah jawaban benar. Jadi orang nomor 1 itu dia benarnya 4 dari total skornya 5. Lalu ini nilai persen logitnya, ini standar errornya. Jadi saya butuh yang paling penting adalah ini. Saya copy dulu, lalu saya pastekan di file yang baru. Sudah ya. Terus saya kasih nama dulu ini person, bukan person aja. Person ini tadi file yang kita buka apa sih?
WLE atau 1,4 berarti tadi WLE karena ini bukan 1,4. Oke, benar, ini berarti ini saya bisa bilang ini person div, saya kasih nama Emily. Oke, jadi kita sudah dapat satu data person difficulty untuk Emily. Lalu kita buka lagi di sini, ini kita save dulu, save as, kita kasih nama video 2 Emily. Oke, save. Kita buka satu lagi file baru tapi yang WLE. Mana WLE, kita file dulu, lalu kita buka WLE. Ya, ini save video WLE ya. Kita open, sabar, kita tunggu, dan next, no, fix it, period, okay, next, finish. Ya, ini udah WLE ya. Kita butuh yang ini saja, yang person difficulty-nya. Lalu kita copy ke sini. Oke, kita kasih nama nih. Kita kasih namanya mirip dengan ini. Kita copy aja. Kita kasih WLE. Oke, kita sudah dapat yang person difficulty untuk WLE. Lalu satu lagi, yang ini agak tricky ya, jadi saya jelaskan dulu datanya ulang. Jadi data yang placeable value ini, dia itu datanya agak berbeda. Kalau dilihat dari sini, satu data ini, satu person ini punya 8 data, 5 iteration atau pengulangan analisis untuk nilai placeable value yang 1 sampai 5, dan ini kayaknya sepertinya kalau nggak varian ini standard error. Jadi yang 2 ini. Oke, let's see. Oke, kita open dengan cara yang sama tapi ada settingan file. Yang tadi kita save dulu ya. Bentar. Ini kita save video 2 WLE, lalu kita save. Oke, kita bisa close ini WLE, kita bisa close. Kita open lagi satu yang placeable value. Placeable value, kita on file, lalu kita lihat yang PV, kita open. Kita next, wait, no, period. Next. Nah, yang ini kan kolom line pertama itu kan 1 tetap, tapi how many line represent a case. Jadi satu case itu ada 8 line. Gimana ngitungnya? Nomor 1 untuk orang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu dia lanjut orang kedua dan seterusnya. Maka seperti ini, lalu kita next. Oke, next. Datanya seperti ini, lalu kita next, kita finish. Oke, jadi kita udah dapat nih, ini adalah personnya, orang pertama, orang kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini nilai placeable value yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini sebenarnya nilai standar errornya. Oke,
kita copy nilai possible value yang ini aja, kita copy, kita masukin file ini. Kita rubah ini dulu jadi numerik, desimalnya 2. Oke, lalu kita masukkan ini persen difficulty, bukan persen difficulty, harusnya ini saya rubah ya. Kalau item itu kan item difficulty, persen ability ini juga persen ability ini persen ability, tapi ini PV. Oke, jadi kita sudah dapat personality untuk WLE, MLE sama PV. Ya, kita bisa menganalisis, misalnya kita punya gender differences, nanti kita akan coba menganalisis untuk gender differences ya. Intinya kita sudah bisa mendapatkan data untuk luaran personality, MLE, WLE dan PV. Lalu kita save dulu, save ini, kasih nama video 2 data WLE PV, kita save, ini kita close, ini kita save dulu bentar, sedang loading. Ini nggak perlu kita save, kita kasih video 2, ini kita save. Oke, selesai. Jadi kita udah punya datanya nih. Datanya ada di sini. Nih, data WLE, MLE, PV. Jadi kita udah dapat data itemnya di sini. Saya akan upload datanya nanti di YouTube ya. Jadi ini datanya di sini untuk itemnya dan ras dan classical theory test ini. Lalu ini data untuk hasilnya person ability, ini item difficulty. Oke, terima kasih.